Banyak banget ya. Videonya bisa aku kirim ke WhatsApp kalian, ada dokumentasinya untuk video pada saat aku beli perlengkapan bayinya ya. Jadi memang walaupun terlepas dari klarifikasi si VP ini dia mau menyiapkan dana 50 juta, tapi nggak usah bicara 50 juta deh, perlengkapan bayi aja satu popok pun aja tidak ada, nggak disediakan gitu. Jadi ya sudah. Banyak banget ya. Videonya bisa aku kirim ke WhatsApp kalian, ada dokumentasinya untuk video pada saat aku beli perlengkapan bayinya ya. Jadi memang walaupun terlepas dari klarifikasi si VP ini dia mau menyiapkan dana 50 juta, tapi nggak usah bicara 50 juta deh, perlengkapan bayi aja satu popok pun aja tidak ada, nggak disediakan gitu. Jadi ya sudah. Eh, Tidak ada juga. Eh, ini kan teman-teman sudah hari Kamis ya ini ya, sudah hari Kamis ya. Nah memang akhirnya kelahirannya itu dimajukan jadi Selasa. Nah tapi misalkan anggap saja si VP ini memberikan dalil, loh saya kan taunya Jumat. Nah kalau dia taunya Jumat, kenapa sampai ini hari Kamis kok masih tidak ada kabar, tidak ada realisasi untuk perlengkapan bayi, even satu bungkus popok pun tidak ada dari dia begitu. Bahkan aku sampai ngomong sama Fang Fang, aku bilang Fang Fang kan dia janji nih menyediakan dana 50 juta untuk lahiran. Mungkin dia udah transfer kali diem-diem, tapi karena dia marah sama kamu jadi dia nggak ngomong. Terus si Fang Fang cek mutasi nggak ada uang masuk juga. Yang beliin popoknya malah 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 aku yang beliin popok, beliin steamer, beliin botol susu, semua belanjaannya aku yang beli. Nanti aku kirim videonya ke kalian untuk membantah sebuah klaim bahwa dia mampu menyediakan 50 juta itu bullshit lah. Bullshit banget lah, bohong banget gitu. Mm-mm. Kondisi Oh, ya, Pang-Pang itu pada saat lahiran atau sesar itu hanya ditemani oleh ibunya seorang diri. Ibu dan keluarganya, keluarga dekatnya, keluarga intinya ya sama anak-anaknya juga yang mengantar. Jadi pendampingan dari suami sirinya yang bernama VP ini sama sekali tidak ada. Mas, kondisi kondisi Fang sendiri, kan ini kan akhirnya kan maju ya Mas ya. Apa itu juga salah Hmm. satu bentuk dari psikologis tekanan Mas? Eh, jadi kontraksinya itu kan kita memang merencanakan hari Jumat, ya kan? Which is harusnya besok. Cuman kontraksi perutnya Fang-Fang ini semakin kuat. Air ketuban yang keluar itu juga rembesannya makin banyak. Jadi dokter memutuskan untuk memajukan ke tanggal 14, plus salah satu alasan pada saat proses sesar kita nggak mau terlalu ngeblas, itu karena Fang Fang sangat khawatir dengan statement VP yang mengatakan bahwa anaknya Fang Fang harus tinggal sama dia, begitu. Sedangkan yang bagaimana ya mau merawat anaknya Fang Fang kalau sekarang korban-korban VP ini sudah mulai banyak bermunculan dan melakukan laporan, ya kan? Jikalau saya mengembalikan Fang Fang ke VP berserta anaknya juga hidup Fang Fang pun juga nggak akan tenang karena VP ini akan menghadapi begitu banyak permasalahan hukum. Halo? Ya Mas, ini kan salah satunya juga juga juga
kan baru saja dilaporkan ya Mas di Polres Bekasi terkait masalah uang 1,3 miliar. Akan banyak permasalahan. Itu juga jadi Bukan pertimbangan nggak sih Mas? 1,3, 2,3 ya. Bukan Oh, 1,3, sedih 2,3 ya. 2,3. Ini jadi pertimbangan juga gak sih Mas terkait untuk Fang sendiri, untuk Abang terkait kuasa hukum gitu Bang. Pertimbangan apa tuh kira-kira? Pertimbangan untuk menyerahkan VV atau anaknya, Fang atau anaknya gitu loh. Ya tidak lah, jelas-jelas tidak mungkin lah. Posisi VP ini akan semakin sulit untuk berdamai dengan istri sirinya ya. Karena VP sendiri yang mempersulit posisinya. Pertama, proses klarifikasi yang selalu dia lakukan di media itu adalah semata-mata pembelaan diri, ya, berita bohong juga, ya kan? Lalu statement-statement yang sifatnya kekanak-kanakan, ya, seperti malah semakin menyudutkan istrinya, ya kan? Di acara pagi-pagi ambiar juga si VP ini bilang bahwa istrinya itu punya ambisi jadi artis, dan di situ dia berkata bahwa pada saat istrinya berambisi jadi artis dia hanya bilang sabar ya sabar, padahal itu nggak pernah terjadi. Jadi create lot of story. Jadi semakin dia memberikan statement dan klarifikasi, pihak Pang itu malah semakin dibuat marah, ya kan? Karena semakin banyak penjelasan-penjelasan yang nggak masuk akal, bahkan tidak pernah terjadi. Nah, itu yang Pang pernah ceritakan kepada saya. Jadi selain komunikasinya si VP ini juga buruk, lalu yang kedua, korban-korban ini mulai bermunculan seperti Ibu Gusti dan rekannya yang kemarin ke Polres Metro Bekasi. Ibu Gusti itu langsung meng-DM saya begitu dia melihat postingan saya dengan Pang begitu. Ya, lalu tapi saya arahkan Ibu Gusti untuk dihandle oleh rekan saya yang lain, karena kan saya mau fokus ke Pang dulu. Karena kalau saya menghandle semua korban-korbannya si VP ini, dari Pang dan korban-korban yang lain, saya khawatir Pang ini nggak terhandle sama saya, begitu. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Fang tidak pernah memblok VP karena Fang bilang biar bagaimanapun VP itu adalah ayah biologis dari anaknya, ya. Tapi VP tidak ada tuh menghubungi Fang sama sekali, tidak ada menelpon, tidak ada WhatsApp. Bahkan tujuan saya ada di sini itu dari Jakarta itu, saya langsung terbang ke Pati itu untuk mengawal apabila VP memiliki inisiatif untuk datang menjenguk Fang begitu. Saya akan stay di sini sampai kondisinya mulai kondusif begitu loh. Karena kan Pang itu selalu takut, aduh Bang Vino, aku takut anakku diambil sama VP kalau dia ke sini. Ya, saya akhirnya ke sini menemani Pang sampai kurang lebih Pang merasa tenang, kondisinya kondusif, baru saya kembali lagi ke Jakarta. Oh ya, satu hal lagi ya teman-teman. Pang tadi bilang untuk proses laporan bentuk intimidasi dan penghinaan yang dilakukan oleh akun yang kami duga berasal dari anggota keluarga VP itu akan dilakukan di Jakarta ya untuk laporannya. Jadi Fang bilang dia nggak mau melakukan pelaporan itu di Polres Pati, tapi dia maunya dia akan ke Jakarta. Dan kami tim kuasa hukum siap mendampingi untuk memasukkan laporan tersebut. Ya, untuk untuk apa? Halo, suaranya terputus. Jenis kelamin laki-laki, namanya Ryu, ya, namanya Ryu, Bernadette Ryu Nathaniel, kalau nggak salah. Maaf, mohon koreksi ya. Bernadette Ryu Nathaniel, kalau tidak salah, nanti saya cross-check lagi. Nah, jenis kelamin laki-laki, ya sehat, dan cakep banget, anaknya cakep banget. Saya nggak nyangka aja, maksudnya bentuk muka wajah ayahnya kan seperti itu, tapi kok jadinya nih anak cakep banget ya. Rambutnya tebal lagi hitam, ya. Terus dalam kondisi sehat dan puji Tuhan BPJS mengcover biaya biaya lahiran tersebut.
Tapi Fang ada upgrade ke VIP, walaupun dia fasilitas BPJS-nya kelas 1, jadi dari pihak keluarga hanya nambah 5 juta aja, begitu. Hmm. Iya, nggak ada. Nggak ada. Justru kalau kalau dia betul-betul merealisasikan apa yang dia katakan, kita malah bingung. Tumben bener. Sekarang begitu sekarang. Tapi Mas, pas anak ini lahir, Fang sudah menetapkan hati nggak Mas bahwa ya entah menutup pintu damai kah, entah tetap harus menuntut hak dan kewajiban si VV ini sendiri seperti apa Mas? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dalam hal pernikahan siri, anak tetap memiliki hak keperdataan untuk dibiayai dan dinafkahi oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa. Ya, dan hal yang akan kami lakukan sebagai kuasa hukum, ya, selain kami menggugat untuk hak nafkah, kami juga akan menggugat permasalahan rumah dan tempat tinggal yang layak bagi Fang dan somehow tiba-tiba tercetus ya di pikiran saya mengenai salon. Nah, karena tadinya kan si Fang ini independent women ya, dia punya salon yang menghasilkan, tapi disuruh tutup sama si VP. Nah, saya sedang menghitung sama Fang kira-kira kerugian material dalam hal usaha salon tersebut itu nilainya berapa ratus juta. Nah, itu juga yang akan kami gugat nanti. Bang, sorry, Jadi berarti ada tiga hal ya. berarti Tiga hal, hak anak, lalu yang kedua tempat tinggal yang layak, ketiga kerugian material dalam hal usaha salon Fang yang ditutup oleh VP. Jadi ada tiga. Lalu ada lagi yang keempat, tapi yang keempat ini beda. Yang keempat ini unsur pidana dalam hal akun yang mengatasnamakan anggota keluarga VP ini melakukan penghinaan terhadap klien kami, begitu. Jadi udah 4 nih. 4 plus 3 perempuan kemarin yang muncul di Polres Metro Bekasi, plus 1 lagi laporan di Polda Jatim ya, kalau nggak salah itu sudah sampai penyidikan dan panggilan kedua, tapi VP tidak datang. Plus ini tiba-tiba tadi ada rekan saya menelpon, Bang, ini ada satu lagi nih Bang, mau ketemu nggak? Tapi orangnya di Bandung. Aduh, apa lagi nih saya bilang. Udah banyak lagi. Ya Tuhan. Oke, Bang, ada dua hal yang saya tanyakan. Pertama adalah ketika ada hak anak, berarti Fang tetap akan mencantumkan nama VP sebagai ayah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Tidak, kan ada akun. tidak. Di akte lahirnya tidak ada nama ayah. Oke, tidak Kan akte dipakai kan lahir nama itu ayah kan ya. hanya ada, jadi gini, ada akte yang dalam hal ini pernikahan siri nama ayah itu tidak perlu dicantumkan, tapi akte lahirnya tetap keluar. Ada. Oke, terkait yang kedua terkait akun-akun yang menghina. Ini kan juga sebelumnya mantan juga bermasalah dengan penghinaan dari keluarga ya, Bang. Apakah sama juga nih, Bang? Case-nya, Bang? Sama gimana? Kan tadi Bang bilang ada akun-akun dari keluarga VP yang menghina lah ya, ikut campur lah segala macamnya. Ya. Nah, ini apakah sama case-nya dengan mantannya VP juga yang kemarin bermasalah atas hinaan dari ibunya VP, Bang? Oh, kalau Carlina Octaviani ini kan permasalahannya dengan ibunya VP. Kalau saya, permasalahan klien saya adalah dengan adik ya, yang kami duga adik dari VP. Dan itu akan dilaporkan, Bang? Ya, tapi di Jakarta ya. Di Jakarta. Tadi sebetulnya saya ingin mengarahkan si Fang ke mana? Ke Polres Pati, tapi Fang bilang enggak Bang, aku kayaknya setelah aku bisa jalan, bayi aku titipkan sama mama, aku mau bikin laporannya di Jakarta. Ya sesuai dengan arahan dari rekan saya yang satu lagi, begitu. Mungkin di Polda, ya. Bang, terima kasih dari saya, kumpulkan sebanyak-banyaknya Bang ya, laporannya Bang. Ya. Ini off the record dulu ya, tapi tadi saya mendapatkan telepon ada satu yang mau speak up lagi, dia sudah usia lanjut, tapi itu kalau nggak salah kerugiannya itu sekitar 50, tapi di Bandung, saya harus ke Bandung
Nah, saya rencananya setelah saya selesai urusan saya di Pati, saya mau ke Bandung mau menemui pihak korban karena pihak korban ini belum lapor. Dia baru mau cerita, baru mau curhat. Nah, mungkin kalau yang di Bandung itu mau speak up, ini masih dugaan ya. Ini masih dugaan saya, kalau itu korban mau speak up, ini akan sangat menarik sekali ya. Karena korban-korban ini udah mulai, ya Tuhan, sudah mulai berani bermunculan dan speak up loh. Jadi kasus Fang Fang ini cukup menarik menurut saya. Ini hanya permasalahan pernikahan siri yang diblas ya, tapi somehow kok ini eh menjadi apa ya, dorongan, motivasi dan semangat bagi korban-korban lain untuk speak up karena mereka merasa, loh, Fang Fang aja berani padahal dia perempuan, masa gua enggak, begitu. Ya kan? Jadi mudah-mudahan dengan munculnya begitu banyak laporan, asumsi yang dimiliki oleh para korban yaitu VP ini kebal hukum, itu bisa kita bahasanya kita runtuhkan ya. Iya. Oke, ya udah. Oke, Mas, dia mau. Halo? Ya, ya. Halo? Nah, Ya. Hmm. iya. Hmm. Ya, Pampang sudah di kosan. Iya, Iya. iya. Balik lagi ke kosan dan makin sempit, makin sempit. Saya sampai, Fang Fang, ini kan barang-barang bayi banyak banget. Padahal yang saya beli itu belum semuanya loh, mungkin baru seperempat kali. Karena tadi kan saya hitung itu perlengkapan bayi itu total itu ada yang dibutuhkan oleh Fang Fang itu nominalnya dari barang-barang yang dia kasih listnya itu dari harganya itu sekitar 20 jutaan. Ya, saya itu baru memberikan perlengkapan bayi kepada Fang Fang itu senilai 5 juta. Senilai 5 juta, masih ada 15 juta yang belum dibeli ya. Tapi itu pun saya sudah bingung. Fang ini taruhnya di mana? Biar bagaimanapun ini kos-kosan 3 kali 4. Aduh, bingung banget saya. Bingung banget saya. Saya rasa nggak semua perlengkapan bayi itu bisa masuk. Karena kita baru belanja 5 juta rupiah aja tuh udah sempit banget. Gimana kita mau membelanjakan yang 15 jutanya lagi? Mau ditaruh di mana itu? Prihatin sih, sangat-sangat prihatin banget. Jadi mudah-mudahan ya nanti kita bisa pelan-pelan ya memperbaiki taraf kehidupan Fang Fang ya untuk memiliki rumah yang lebih layak, lebih luas ya, lebih pantas ya. Jadi memang sebelum bertemu dengan VP ini, Fang Fang ini memang sudah tinggal di kos-kosan tersebut bersama dengan 2 anaknya. Tapi kesalahan terbesar VP ini udah tahu tinggal di kos-kosan dengan 2 anak remaja yang ukurannya 3 kali 4, kenapa diberikan PR satu lagi, diberikan anak satu lagi, begitu. Dan di sini ada yang mau saya kritisi dari salah seorang narasumber ya yang tadi bicara banyak sama saya bahwa ada dugaan katanya. Jadi Fang Fang itu tuh eh, selalu bagaimana ya bahasanya, menjaga supaya dia itu tidak hamil ya. Tapi keinginan untuk memiliki anak itu selalu dari VP walaupun pada saat itu mereka belum menikah. Tapi sekarang kenapa diterlantarkan seperti ini ya. Jadi analoginya kalau menurut saya itu agak nggak masuk akal ya. Biasanya kan orang menikah dulu, baru pada saat di dalam pernikahan itu suami mengatakan keinginannya untuk punya anak. Tapi menurut pengakuan teman Fang Fang, yang terjadi adalah pada saat mereka masih pacaran, VP sudah bilang dia pingin punya anak. Baru setelah hamil dinikahi. Agak aneh nggak menurut kamu analoginya? Aneh ya? Cukup, cukup. Terima kasih banyak. Cuman kalau boleh nanti di-share ya Bang, di-share lahirannya Bang tadi Bang kalau boleh ya Bang. Yang mana? Yang di-share yang mana?
Yang beli perlengkapan boleh, terus kalau boleh di rumah sakit sedikit Bang kondisinya. Oh, saya ke nomor yang mana ya? Boleh di WhatsApp nggak? Video-video nanti saya kirim. Nanti di WhatsApp, Un- saya WhatsApp Bang. Di WhatsApp juga. untuk korban baru ini masih asumsi ya, ini masih praduga ya teman-teman ya. Jadi jangan ditulis seolah-olah kami memframing bahwa itu sudah terjadi. Saya hanya katakan bahwa tadi saya mendapatkan telepon dari salah seorang rekan yang berkata, Bang, ini ada satu lagi nih mau speak up, tapi posisi di Bandung. Abang pulang kapan? Nah, baru itu aja. Nah, saya nggak tahu ini apa. Korban apa lagi? Korban PHPK apa atau apa gitu loh. Tapi nanti kalau saya udah ketemu, nanti kita akan bikin laporan dan bikin press conference gitu. Ya nggak? Iya, karena ini masih asumsi, saya mendapatkan telepon, tapi saya belum mendengar secara presisi, saya belum lihat orangnya, jadi menurut saya sebetulnya masih sangat prematur sekali untuk disampaikan. Tapi kan teman-teman rekan-rekan wartawan ini kan selalu baik ya sama saya ya, jadi nggak ada salahnya saya kasih bocoran dikit-dikit lah. Ya. Ya. No, no, hari Minggu. Jadi gini, saya ini masih, jadi kenapa saya memutuskan untuk di Pati ini sampai hari Minggu? Karena kan ini banyak opini-opini yang mengatakan bahwa VP ini akan ke Pati menengok anaknya. Betul? Banyak hearsay, kalimat-kalimat yang seperti itu yang terdengar. Jadi saya tuh di sini kayak jaga gawang, menjaga ya. Jikalau nanti tiba-tiba sewaktu-waktu VP memutuskan untuk ke sini hari Sabtu kan berarti saya masih di sini dong. Karena Fang Fang merasa keberatan untuk bertemu dengan VP tanpa didampingi oleh kuasa hukum ya karena pernyataan statement dari VP sendiri yang mengatakan anaknya harus tinggal sama dia gitu. Oh ya, Mbak, saya cuma mau tanya, eh penasihat hukum VP pada kemana ya? Kok udah nggak ada statement lagi dari mereka? Bahkan akun dari salah satu penasehat VP juga langsung di private. Jadi saya bingung ya, pada kemana ya? Saya perhatikan nih, setelah ada 3 korban muncul nih ya, ada 3 korban muncul di Polres Metro Bekasi, langsung akun dari salah satu penasihat hukum yang terkenal itu langsung dia private gitu. Terus kok udah nggak ada klarifikasi lagi, ini pada kemana gitu. Kami kan membutuhkan jawaban ya, menuntut jawaban gitu loh. Hmm? Ya, nggak usah dicolek lah, kalau lagi di private, buat apa ya kan? Bukan, bukan Fang Fang. Ini saya bicara kalau untuk case Fang Fang kan dia sudah memberikan statement press conference di Coffee di Senayan City pada saat itu. Ini saya bicara sanggahan atau press conference untuk korban yang di Polres Metro Bekasi yang bernama Ibu Gustini yang ada 3 perempuan ini yang kemarin press conference. Itu kok saya belum mendengar klarifikasi lanjutan untuk mengcounter itu gitu. Saya penasaran gitu loh. Kalau untuk urusan Fang Fang ya udahlah, oke lah. Kita udah pernah dengar. Tapi kalau untuk yang korban penipuan di eh, Polres Metro Bekasi kok belum ada klarifikasi lagi dari mereka. Bingung saya. Saya mau nanya tapi akun IG-nya di private, bingung saya. Ya udah, oke. Thank you so much, rekan-rekan. Ya, ya, thank you. Siap, siap. Yuk, yuk. Thank you.